Halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif dan kali ini di belakang saya sudah ada Mitsubishi Pajero tanpa embel-embel sport. Ya, jadi kalau di Mitsubishi itu kata sport itu bisa diartikan sebagai varian yang kompak, varian yang lebih kecil, lebih terjangkau ya. Jadi kayak misalkan Outlander itu ada yang versi benernya. Terus tiba-tiba keluar lagi yang Outlander Sport, itu versi adeknya, versi olahraga gitu yang lebih lincah harusnya kan. Nah, begitupun dengan Pajero. Ada Pajero juga ada Pajero Sport. Pajero aslinya tuh yang bener tuh kayak gini, gede, lebar, panjang. Tiba-tiba keluar versi yang lebih singset, lebih ramping, lebih terjangkau juga, dan yang pastinya lebih lincah ya, karena kan lebih kecil gitu. Karena varian sport kan harusnya lebih lincah tuh, lebih ya olahraga gimana sih, pasti orangnya cepet ya, ya nggak sih? Ya gitu deh pokoknya. Nah, ini Pajero ini tuh meneruskan generasi-generasi sebelumnya yang legendaris gitu ya, mulai dari Mitsubishi Jeep, lanjut ke Mitsubishi Pajero yang generasi 1, 2, ini generasi ketiga, dan yang generasi keempatnya itu sebenarnya juga masih sama basisnya dengan mobil ini. Cuma bodyworksnya diubah, interiornya diubah dikit, meskipun masih ya mirip juga sama yang sekarang gitu kan. Ini CBU Jepang dan populasinya nggak sebanyak Pajero Sport. Nah, kalau kita lihat desain depannya, ya, ini sih selera ya, tapi menurut gua oke. Dan ada yang versi evolutionnya yang buat Paris Rally Dakar tuh, itu keren banget. Nah, untuk pada zamannya, menurut gue ini desainnya modern banget. Nah, pas keluar tuh, wih, gila. Kelihatannya tuh meliuk-meliuk gitu ya kan, zaman tahun 2000-an tuh keluar mobil yang lekukannya banyak, yang nggak kaku gitu kan, kelihatannya heboh ya. Nah, kalau sekarang mungkin kelihatannya udah outdated ya. Dan di sini ada logo DID untuk menandakan bahwa ini adalah varian diesel. Ya, ini diesel. Kalau di luar tuh ada yang 2500 cc, ada yang 2800 cc, dan ada yang ini. Ini yang top of the line-nya kalau untuk mesin dieselnya 3200 cc. Sisanya mesin bensin. Yang dieselnya ini lebih irit dibandingkan dengan bensin, tapi ya nggak seirit itu. Tapi tenaganya menurut gua cukup enak. Di toel gitu gasnya wing gitu ya. Transmisinya otomatis 5 percepatan, dan yang menarik dari mobil ini, dia bukan murni leather frame, tapi bukan juga murni monocoque. Dia gabungan antara leather frame sama monocoque. Nah, kenapa begitu? Karena Mitsubishi pengen bikin si Pajero ini dia tuh lebih apa ya? Lebih enak dikendarainnya dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang masih mempertahankan pakai leather frame. Ini kebetulan Mas Wahid ini dititipin mobil ini buat dijual. Harganya dibuka 170 juta tahun 2000. Oke. Nah, mesinnya padat banget loh. Kelihatan gede gitu. Ini airboxnya segede gini. Terus apa namanya? Ininya tuh juga warnanya tuh kayak apa ya bilangnya ya? Warna apa sih, kayak kaki gitu ya. Jadi kelihatannya kayak ini benar-benar mobil tempur yang dipakai di medan gurun gitu. Mesinnya luar biasa berat sekali. Itu tuh dep. Tebel. Oke, ke samping ya. Ini peleknya masih original dan dia pakai ban Yokohama Geolandar. Ini ukurannya, bentar, berapa nih? R16. Ya, mobil zaman dulu emang nggak gede-gede kayak zaman sekarang peleknya. Jadi pelek 16, bannya gambut seperti ini. Terus di sini dia ada pijakan kakinya. Sama ini, dia punya ini nih, handle pintu yang modelnya tuh sebenarnya modern ditarik, tapi desainnya itu ini jadul sih, kayak mobil zaman dulu gitu loh. Jadi pas dipegang kok rasanya kayak kuno gitu ya, padahal pas ditarik ini ya kayak mobil-mobil pada umumnya, dan ditutup pun juga pintunya tuh kayak blek gitu loh. Rasanya tuh rasa mobil mahalnya tuh ada. Nah, yang lucu juga ini apa namanya? Talang airnya. Ini mereknya New Everest. Apa jangan ini punya Everest ditaruh di sini ya? Tapi kok bisa pas gitu ya? Ke belakang, kalau untuk yang generasi keempat dia udah dibikin lebih kaku, lebih kotak, lebih rata. Ini masih ada gembungnya di sini. Terus ke belakang lagi, kalau yang versi generasi keempat tuh lampunya lebih kecil, nih masih versi yang lebih gede. Ini ada helm GLS-nya udah hilang. Nah, ini ada lampu juga di bawahnya seperti ini. Terus, nah ini ya masih pakai model ini ya, ban serep di belakang. Dikasih tulisan 4x4 nih. Ini kayaknya tulisan 4x4-nya punyanya TAF ya. Plat nomornya dia nggak di bawah sini, taruh di atas sini. Di sini ada buat
bukaannya di bawah sini ya. Dan kalau ditutup masih ada rasa-rasa kayak Grand Vitara yang gemetar der gitu ya, karena pintunya gede banget dan kacanya pun juga besar sekali. Oke, pajaknya ini sekitar 3,8 juta. Ini di belakang ini sebenarnya dia ada apa namanya, kursinya, cuma mau ngelepas kursinya ini agak sedikit repot ya. Ya mesti dibuka seperti itu. Ya udah dibuka deh. Nah, bentar. Ini emang agak repot nih bukanya. Nah. Oke. Nah, ada dua ininya. Ada dua engsel dia. Makanya tadi kok agak aneh. Sama bagian kursi belakangnya sih ini kecil sih. Jadi nggak usah terlalu berharap banyak. Paling headroomnya dia agak lumayan gede. Ya, kayak gini. Dan kalau misalnya kursinya dibuka, kita dapat ruang penyimpanan yang gede banget di sini. Kayak gitu, gede banget. Di sini ada tempat buat naruh dongkrak ya. Dan dongkraknya mobil zaman dulu masih hidrolis. Kalau sekarang rata-rata tuh yang modelnya diputer gitu ya, karena hidrolis ini lebih mahal. Kita tutup lagi ya. Oke, sekali lagi di sini. Loh. Oke, udah. Tarik lagi. Ya, agak sedikit repot emang. Taruh lagi di sini. Oke. Bagasinya sih jujur aja gede banget. Ya, emang mobilnya kan dimensinya mau dibikin segede Land Cruiser sebenarnya. Sama di sini nih. Nah, ini ada yang lucu nih. Nah, ini ada tempat penyimpanan kecil. Tapi dia tuh ada buat kuncinya lock sama unlocknya. Ditutup gitu loh. Biar bikin rapi. Lucu sih. Ada cup holder 2 di sini. Di sini kosong. Ada colokan 12 volt. Sama ini buat AC double blower di belakang. Oke, yuk kita tutup sekarang. Nah, yuk. Sekarang kita ke depan. Nah, ini dia dalam interiornya. Desainnya memang jujur aja udah kuno. Udah rasanya jadul. Memang mobil zaman dulu sih. Dan yang versi barunya juga yang nggak jauh-jauh dari gini sih desainnya. Ini di atas ini ada, dibilang panoramic sunroof, nggak, mungkin dibilangnya moonroof ya, karena sunroofnya panjang, bisa dibuka sampai ke belakang. Sama yang gue suka, ini nih, dia tuh bolong. Kayak mobil Jeep zaman dulu gitu kan, headrestnya bolong. Ada nggak yang bisa kepalanya masuk ke dalam terus kejepit gitu? Kayaknya nggak mungkin deh. Sama ini nih, nah, kalau mobil mahal tuh biasanya nih. Nah, jadi kalau misalkan silau gitu dari samping ya, misalnya kita buka ke samping gini, terus aduh kurang panjang, silau, tarik aja, sun visornya bisa kayak gitu. Nah, ini tombol buat buka ini sunroof. Ini lampunya, tombolnya mirip sama kayak punya Pajero Sport ya. Nah, sekarang pinjam dulu kameranya, kita lihat dari dekat seperti ini. Nah, ini desain speedometernya. Ini ada turbo timer atau apa sih? Turbo timer ya. Nah, di sini ada buat pintu kalau misalkan kebuka individual. Ini untuk 4WD-nya, bensin, solar maksudnya. Ini temperatur, RPM segala macam ada. Tapi MID digital gitu nggak ada, jadi dia odometernya juga masih model kalkulator seperti itu. Terus untuk kuncinya dia masih zaman dulu banget. Kayak gini bentuknya dan rasanya tuh kayak kurang mewah gitu ya. Padahal ini mobil zaman dulu tuh mahal loh. Ini banyak banget yang namanya panel kayu di sini, sama di sana. Dan panel kayunya itu kayak kuda Grandia zaman dulu ya. Ini ada buat spion elektriknya dan ini desainnya kayak Pajero Sport ya, yang model apa namanya sebelumnya. Terus di sini ada buat fog lamp depan dan belakang. Ini ada untuk power window-nya dan seperti ini desain door trimnya. Ya agak sedikit sederhana. Sama setirnya ini dia cuma bisa tilt steering doang, belum teleskopik. Nah, terus bagian tengahnya ini agak padat ya. Terkesannya rame. Ini di sini ada MID di sini tapi udah mati. AC-nya ini udah mulai patah-patah. Sama di sini ini ada head unit yang udah diganti ya. Aslinya bukan ini. Nah, kalau menurut gue sih kalau kalian beli ginian, kasih double din, taruh sini double dinnya, MID-nya pindahin ke bawah kalau bisa. Nah, AC-nya ini udah bisa ada semburan dari mana-mana gitu ya. Terus buat nyalain AC-nya itu
AC on off itu dari sini dipencet. Kalau misalnya gambar ininya mati gitu ya, nggak nyala kuning, itu berarti AC-nya mati. Terus ini untuk temperatur, dan dia bisa masuk CD sampai 6 buah di bagian sini kalau misalkan ngikut head unit aslinya. Tapi karena head unitnya udah diganti ya sudah nggak bisa. Di sini ada kursi dengan pemanasnya, ini buat ngaturnya. Ini buat apa ini, antena ya kalau nggak salah. Sama ini buat switch AC belakang. Nah di sini ini ada transfer case-nya. Ini bagus ya, desainnya tuh nggak yang ngeplek-ngeplek gitu. Bisa 2H, 4H, 4LC sama 4LLC. Terus ini dia bisa Tiptronic sampai 5 speed ya. Dan ini benar-benar diliatin dengan jelas ini PRND 54321. Oke. Terus di sini, nah ini bisa dimajuin, bisa dimundurin buat tempat penyimpanan tangan. Ini buat storage atas, dan ini kita buka buat storage bawah yang lebih luas di dalam situ. Storage sini juga ada 2. Pertama di sini, terus yang kedua ada di sini. Oke, jadi cukup lega sih ya. Sama kursinya ini sebenarnya udah elektrik, cuma untuk bagian nuruninnya dia udah mulai nggak bisa ya. Jadi bagian ke bawahnya sini udah rusak. Sama ini juga ada copot, tapi ini masih bisa bekerja dengan sangat baik. Loh, ini lucu nih. Kalau kita pencet maju, dia mundur. Kalau kita pencet mundur, dia maju. Bisa begitu ya. Sama di sini. Nah, ini ada untuk pengatur ketinggian lampu. Sama di sini untuk dimmernya. Di dalam itu seberapa cerah lampunya. Di sini untuk buat tuas ngebuka kap mesin. Sama di sebelah sana itu untuk ngebuka apa namanya, bensin. Ini ada buat fuse ya, buat sikring di situ. Oke. Airbag masih 2, belum pakai yang 6 airbags. Terus sekarang kita akan ke belakang. Yuk. Oke, sekarang kita mau ke kursi tengahnya. Nah, disclaimer, kalau misalkan kita masuk dari sebelah kanan itu nggak bisa ngelipat kursi. Kalau yang sebelah kiri bisa. Nah, di sini ada tuas ya, bisa buat maju mundur, reclining ya. Sama recliningnya itu lucu. Jadi di sini kan itu ada bantalan ya. Kalau misalkan kita tekan di sini, dia tuh bisa nyangga badan. Nah, karena dia punya apa namanya, tempat ban yang gede banget. Jadi kalau kita mundurin sampai ke belakang gitu ya. Nah, dia tuh langsung ngelipet seperti ini. Lucu ya. Jadi daripada biasanya beberapa mobil kan karena dia mentok, udah reclinernya nggak bisa sampai mundur banget. Ini bisa sampai mundur banget, tapi ininya dia bakal ngelipet otomatis seperti ini. Lucu. Oke, kita naikin lagi. Sama seperti kursi depannya, bagian headrest ininya juga bolong. Di sini ada, kok macet? Oh, ternyata dia mesti ditarik dulu buat ngebuka armrestnya. Kita naik ya ke sini. Hop. Tutup. Di sini kita dapat armrest juga empuk. Ada bahan kulitnya di sini, sama di sini buat jadi cup holder. Terus di sini nggak ada kantung, yang ada kantung di sini doang. Ini ada buat AC belakangnya seperti ini modelnya. Dan AC-nya itu ada di samping-samping sini. Sama juga ada lampunya juga. Terus ini ada asbak di bagian bawah sini ya. Kita naikin lagi. Nah, kalau misalkan bangku yang sebelah kiri dilipat, ini ditarik dari sini ya. Bisa. Nah, kalau yang sebelah kanan nggak bisa, tapi yang sebelah kiri bisa. Kurang lebih kayak gitu sih. Dan duduk di belakang mobil ini itu enak banget karena mobil ini suspensinya bener-bener lembut, bener-bener nyaman. Jadi kalau kalian pengen SUV yang rasanya kayak Boss gitu ya, ini adalah salah satu yang bisa gue rekomendasikan meskipun usianya sudah sangat-sangat tua. Oke, di sini juga ada kalau kita mau naiknya agak susah, ada pegangannya ya, ada hand gripnya. Udah sih, kayaknya mobil ini tuh apa ya? Pas dikendarain juga, gue ngerasa mobil ini handlingnya biasa aja, tapi kenyamanannya itu enak banget. Bener-bener lembut suspensinya, terus setirnya juga lumayan enteng, dan mesinnya pun juga enteng banget. Kita gas sedikit dia langsung ngacir gitu. Sekarang kita lagi nyetir Mitsubishi Pajero. Setirnya tuh enteng, sama gasnya tuh enteng banget loh. Jadi kalau kita gas dikit, terus langsung larinya enak sih. Ya karena 3200 cc turbo, ya pastinya enak. Dan ini kaki-kakinya udah agak sedikit bunyi ya, bagian depan sama belakangnya. Kalau misalkan kita tutup jendela sih mungkin lebih enak lagi. Sama hal yang unik di mobil ini, itu dia spionnya, lampu sennya
itu kalau kita mau pencet gitu, tuasnya kita tekan gitu ya, itu kalau mobil Jepang kan di sebelah kanan ya, ini sebelah kiri dong. Sen kiri di kiri, sen kanannya juga di kiri. Ya iyalah, biasanya kan di sebelah kanan ya, ini sebelah kiri, agak-agak lucu gitu. Terus mobil ini, itu dia tuh kalau di luar negeri itu dia punya 3 nama. Yang pertama itu Pajero tentu aja. Cuma karena Pajero itu namanya nggak bagus buat di bahasa Spanyol apa Itali gue lupa ya. Artinya nggak bagus lah. Jadi diganti itu di pasar Amerika sama di Eropa itu ada yang namanya Montero. Artinya Mountain Warrior. Terus juga kalau di Inggris itu namanya jadi Shogun. Jadi Mitsubishi Shogun. Dan waktu itu, waktu mobilnya masih dijual, itu ditawarkan dalam 2 varian juga gitu. Ada yang varian long wheelbase kayak gini yang pintunya 5, ada juga yang short wheelbase yang pintunya cuma 3. Jadi dari samping itu nggak sepanjang yang ini dan pintunya berkurang 2. Nah, itu lucu tuh. Kayak apa ya? Kayak Jeep tapi Pajero. Ini suspensinya sih lembut banget. Enak gitu, kita lewatin jalan-jalan berlubang, jalan-jalan yang nggak rata, gelombang, itu main hajar aja gitu. Ini mobilnya enak. Dan steeringnya ini sih ya so-so lah ya. Cuma yang gue suka itu setirnya enteng. Seperti ini tuh kita belok tuh gampang. Dan feedbacknya juga cepet gitu. Jadi kalau kita belok, dia ngelurusin lagi sendiri gitu ya, cepet gitu. Biasanya mobil yang bannya gede itu nggak selincah itu gitu setirnya. Ini masih enak. Masih rasanya tuh nggak bawa mobil segede gitu. Larinya sih mantep sih. Sama ini mobil meskipun udah lama, transmisinya masih terasa halus. Oke, itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang punya Pajero Super Exit, baik yang generasi ketiga seperti ini atau generasi yang lebih muda, yang keempat ya, bisa komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya. Dengar-dengar spare partnya ini agak sedikit susah nyarinya karena barang CBU kan. Tapi kalau zaman sekarang udah ada eBay segala macam, harusnya nggak susah lagi ya, bisa mesen segala macamnya secara online. Itu aja mungkin video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian belum. Terima kasih telah menonton. Bye.